Memang kita waktu mau mulai itu tidak punya modal gitu. Semangat utamanya adalah waktu itu sempat ada wacana ya, salah satu alumni kita yang bapaknya meninggal beliau berwasiat supaya tanahnya digunakan untuk sabilillah kan begitu. Tidak patut untuk kita lupakan gitu nggih. Itu andil dari jamaah sekitar pondok. Jadi jamaah karangnya itu selain penopang kita adalah alumni, penopang kita yang paling kuat adalah jamaah di sekitar Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Walaupun jumlah mereka tidak banyak ya, tapi mereka dengan keberadaan pondok ini mereka menyambut dengan luar biasa semangat dan menambah kerukunan mereka, ukhuwah mereka dalam berjamaah. Dan terus sampai dari awal sampai sekarang saya melihat semangatnya. Kalau misalkan diibaratkan kalau misalkan umat ini unik-unik ya. Jadi gimana itu Zat, kabarnya? Katanya kan kalau dana dari untuk Ma'had Karan itu kayak katanya nggak berhenti-henti, apalagi sekarang kok bangun terus. Muridnya kan cuman berapa toh, kok bangun terus itu sebenarnya gimana ceritanya Zat? Padahal kan sebenarnya juga masih kurang ya Ustaz. Bangunannya kan bangunannya itu kan sudah ada katanya sudah donasi penggalangan dana untuk tanah 2 kali berapa meter itu, kemudian pembangunan lantai kedua kemudian ada yang bangunan C itu bangunan C. Bangunan C, tapi kok dirasa kurang, kenapa Ustaz? Yusuf mungkin barangkali cerita asrama putri itu masih disekat dengan asrama guru itu. Masih disekat. Ya. Jadi begini, memang banyak yang bertanya-tanya selama ini memang program pembangunan itu berjalan mulai 2021 sampai 2024 yang memang betul tidak bisa dikatakan tidak berhenti, walaupun pada faktanya kita beberapa kali memberhentikan program pembangunan untuk kita istirahat terlebih dahulu. Jadi berkenaan dengan kenapa kok kita membangun terus, karena memang selama ini kita membangun itu pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Karena kami selaku yang diamanahi untuk mengelola pembangunan dan pendidikan di Pondok Al-Islam Karang ini tidak mempunyai sumber dana khusus yang siap menggelontorkan dana sebanyak mungkin untuk kepentingan pembangunan. Nah, sedangkan yang kami tempuh adalah kami menawarkan program pembangunan ini kepada muslimin, ya, kepada teman-teman untuk turut andil dalam pembangunan. Nah, tentunya seberapa banyak dana yang masuk, itulah yang menjadikan perjalanan pembangunan ini cepat atau lambat. Nah, kita tahu karena ini sumber dananya adalah dari muslimin dan nominalnya ada yang besar sekali waktu, bahkan sampai saat ini ada yang setiap hari itu infak Rp25. Setiap hari Rp25. Nggak pernah putus nih. Ya, itu nominalnya, kita lihat nominalnya dan tiap hari istiqomah dia infak Rp25 untuk kepentingan pembangunan. Nah, dengan adanya nominal yang tidak menentu ini, akhirnya ya pembangunan kami sesuaikan dengan dana yang masuk. Nah, sementara kebutuhan pembangunan kita itu kebutuhan yang besar. Jadi yang dibutuhkan untuk suatu pondok pesantren itu kan meliputi yang pertama adalah tempat untuk santri, ya, asrama untuk santri. Kemudian yang kedua adalah tempat untuk belajar santri. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tempat untuk para guru. Nah, guru ini kita bagi menjadi 3, ya. Yaitu guru mukim di sini guru yang kita tunjuk sebagai mudir, ya tentunya kita membangun untuk beliau punya privasi, kan tidak mungkin kita kumpulkan dengan guru-guru yang lain. Kemudian yang kedua adalah, jadi itu untuk mudirnya emang dipisah ya, kita bangunkan bangunan khusus untuk mudir, jadi rumah untuk tinggal beliau dan keluarga. Bentar, mudirnya itu dia tinggalnya di ma'hadnya tetap atau? Tinggal
tinggal di Ma'had. tinggal Ya, cuman kan kita kan jadinya membangun tempat khusus untuk tinggal mudir, walaupun tempat tinggalnya di Ma'had. Nah, yang kedua adalah kita menyediakan tempat tinggal untuk guru putri yang mukim di asrama. Nah, itu juga kita sediakan tempat tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah kita menyiapkan tempat tinggal guru yang masih muda, yang masih lajang dari kalangan putra. Nah, sehingga minimal itu kan. Jadi akhirnya kan kita menyediakan asrama putra, asrama putri, sudah 2 bangunan, 2 gedung terpisah. Itu apa bangunannya sendiri gitu atau bangunannya gimana? Sendiri. Jadi asrama putra sendiri, asrama putri sendiri. Oh, soalnya putra putri ya. Putra nggak bisa kan kalau putra putri berarti emang harus bangun misalkan bangun 1 kelas ya harusnya 2 gitu berarti kan. Karena putra putri. Putra dan putri. Dan sekali bangun nggak mungkin kita misalnya bangun satu ruangan saja, tapi kita harus menyiapkan untuk tahun ajaran yang akan datang kalau kita menghendaki untuk menerima murid baru di tahun yang akan datang. Nah, sehingga di tahun yang pertama kami menyediakan asrama untuk putra, kemudian kita bangun juga asrama untuk putri, persiapan untuk 2 tahun ya, persiapan untuk 2 tahun. Artinya tahun ini masuk, tahun depan sudah ada lokal yang siap untuk asrama putra dan juga ada lokal untuk asrama putri. Berarti emang progresnya itu bukan misalkan murid ada baru bangun enggak, tapi untuk Karan itu menyediakan dulu. Menyiapkan. Gitu. Jadi kalau mudahnya kalau saya mau ringkas, jadi kebutuhan pembangunan di pondok ini jadinya cabangnya banyak. Ya. Jadi kalau kita hitung-hitung secara matematik saja tadi, asrama putra sendiri, asrama putri sendiri, kemudian setidaknya tempat untuk sekolahnya kan juga 2 kan, juga kita sudah 4 bangunan. Ya. Nah, adapun untuk guru-guru muda yang tinggal di asrama, yang mukim di asrama, baik putra maupun putri, ya selama ini masih bisa kita sekatkan dari asrama yang ada. Dan tentunya ke depan ya mau tidak mau dengan bertambahnya murid, ya tentu kita memerlukan tempat tersendiri untuk para guru ini, ya itu karena jumlahnya juga otomatis guru yang mukim juga lebih banyak untuk membantu keseharian anak-anak. Jadi kayak bisa dikatakan berarti serentak misalkan ya itu tadi dari tahun berapa Set? Tahun 2021. 2021 berarti dari 2021 emang targetnya serentak bangun 3 lokal berarti kan, untuk murid putra, murid putri, sekolahan. Ya, untuk sekolahan. Langsung 3 pantesan bangun terus. Kemudian ya mungkin perlu diketahui ya bahwa setelah pondok ini nanti berjalan tahun yang ketiga, ini kan sudah memasuki tahun yang kedua. Untuk memasuki setelah nanti sudah masuk di tahun yang ketiga, kami juga harus sudah memikirkan bagaimana untuk jenjang berikutnya. Ini kan jenjang SMP tingkat sanawiyah. Kemudian nanti ada jenjang di aliyah ya, ada tingkat di atasnya jenjang SMA. Yang tentunya memerlukan juga ya tempat sekolah sendiri, ya kan, juga fasilitas yang lain yang membutuhkan ruangan ya. Di antaranya adalah lab komputer misalnya, kemudian perpustakaan, belum lagi sekarang kita belum punya ruang untuk koperasi dan lain sebagainya. Nah, sehingga karena jenjang pendidikannya yang kami inginkan itu bukan hanya tingkat sanawi, tapi kita rencanakan juga ada tingkat aliyah misalnya, bahkan sampai ke Ma'had Ali. Sampai kepada Ma'had Ali. Itu program panjangnya? Program jangka panjang. Sehingga bisa dikatakan ya selagi belum ada belum tersedia bangunan utuh untuk semua jenjang pendidikan yang sudah kita rencanakan, ya program pembangunan itu akan terus berjalan. Tapi misal nih, kalau misalkan programnya itu dibangun apa adanya aja gitu. Misalkan contohkanlah tadi kan langsung pembangunan dari 2021 itu kan langsung katakanlah 2 lah ya, putra dan putri. Lah apa enggak bangun 1 dulu aja gitu? Kenapa kok langsung putra dan putri gitu? Ya, mungkin latar belakangnya begini ya. Jadi pembangunan pondok Al-Islam ini belakangan ini akhirnya kami lebih kepada membantu muslimin yang tidak bisa masuk di Ma'had Al-Islam Surakarta ya. Kemudian mereka mau mencari tempat alternatif yang lain,
Satu, mungkin mereka terkendala jauh. Jadi mereka ketika mau mencari ma'had alternatif banyak pertimbangan. Satu, ada pondok alternatif mungkin bagi mereka terlalu jauh ya. Yang kedua, terkendala biaya ya. Nah, kemudian kami akhirnya mengambil jalan tengah ya. Kami menyediakan tempat untuk mereka, kemudian kami juga mematok biaya yang mungkin lebih tinggi dari Ma'had Al-Islam Surakarta, tapi lebih rendah dari ma'had alternatif yang lain. Itu dalam rangka menolong mereka, menolong muslimin yang ingin menyekolahkan anaknya ini, mereka bisa mendapatkan tempat pendidikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan ya, supaya anak-anaknya lebih paham agama, namun mereka mendapatkan tempat yang dekat dan juga biayanya tidak terlalu tinggi. Begitu. Sehingga karena mereka bukan hanya punya anak putra saja, tapi juga anaknya putra-putri. Dan juga pinginnya langsung 2. Background teman-teman kita anak-anaknya banyak gitu, Ustaz. Iya. Tapi prinsipnya itu jadi Ma'had Al-Islam Karan ini non-profit. Non-profit. Ya mungkin barangkali itu yang mungkin perlu kita pahami. Ya. Baik guru maupun ya enggak ada kita mengambil keuntungan sepeser pun dari penyelenggaraan pendidikan di Al-Islam Karan ini. Kok enggak itu enggak dijadikan profit aja? Nah, begini. Jadi sempat ada yang menyampaikan juga ya. Dulu ada yang menganggap ini kok ada ustadz-ustadz muda berani bangun pondok, apa mereka nggak mikir nanti biaya membiayai guru seperti apa dan lain sebagainya, dari mana. Nah, kami maju karena tadi sebagaimana disampaikan Ustadz Abdullah bahwa memang latar belakang kami adalah menyediakan tempat untuk amal soleh. Untuk amal soleh bagi siapapun, bagi kami selaku ustadz-ustadz muda, gitu ya, kami punya lahan amal soleh, baik dengan pemikiran kami, juga mungkin kami punya kesempatan untuk ngajar, barangkali di suatu waktu nanti kami bisa mengajarkan ilmu kita, juga kami bisa ngajak majelis-majelis kita untuk ikut turut andil, sehingga jadinya semua pengurus amal soleh, ya, tenaga pengajar juga amal soleh, itu kemudian full amal soleh berarti. Tenaga pendukungnya masyarakat Karang pun juga kita minta amal soleh dengan tenaganya. Itu yang biasanya antum share, misalkan ya, antum kan sering kali muncul untuk iklannya, itu juga berarti tetap amal soleh juga tuh. Amal soleh. Nggak ada profit sama sekali. Nah, kalau kemudian ditanya kenapa ada pertanyaan kenapa kok tidak dibuat profit, karena bagi kami keuntungan akhirat itu lebih kita utamakan daripada keuntungan dunia. Jadi kalau dunia bisa kita cari, tapi kalau amal soleh jarang loh kita dapatkan tempat-tempat yang kita bisa amal soleh murni, gitu ya, amal soleh murni mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan mungkin karena selama ini cetakan kami itu ya memang begitu. Oh, dicetak pokoknya amal soleh begitu. Selama ini di Al-Islam kan begitu. Oh, iya. Amal soleh. Makanya kami bikin yayasan itu, terus kami beri nama Yayasan Amal Soleh kan. Oh gitu. AMSA itu. Saya kok tertarik gini, tadi kan dinyatakan ada orang ada orang yang bilang ini anak ustadz muda kok berani-beraninya membuat pondok tanpa non profit ya kan. Nah itu ceritanya gimana Zat? Kok pondok Karan ini berdiri Zat? Kok berani-beraninya gitu? Mungkin bisa dijelaskan kan biar enak semua orang tahu gitu. Kok berani? Contohkan lagi nih. Tadi juga membuat yayasan ya. Yayasan amal solehnya juga. Yayasan amal solehnya itu untuk menaungi Ma'had Karannya atau gimana? Ya, Yayasan Amal Soleh Al-Islam ini untuk menaungi Pondok Karan dan semua sayap juang Al-Islam gitu ya. Termasuk juga ada Al-Islam TV, Al-Islam Peduli dan berbagai macam program yang lainnya. Itu untuk menaungi itu. Jadi memang kita gunakan sebagai istilahnya sebagaimana usulan teman-teman gitu ya, ini sebagai bumper kita, karena kita perlu legalitas ya dalam bergerak supaya tidak ada nanti halangan di saat kita ini melangkah melakukan perjuangan ini begitu. Jadi tadi terkait untuk latar belakangnya bisa diceritakan Sud? Mungkin kita biar kita juga tahu ternyata Pondok Karan itu dari sekarang yang katanya dananya ngalir terus pembangunan terus dan nggak tahu berhentinya kapan. Lah itu kan kita belum tahu sebenarnya kok udah dananya itu tadi pembangunan terus non profit
Ya. Berarti kan dananya dari infak ya Ustaz ya? Iya. Lah dananya dari infak lah. Ceritanya mungkin bisa diceritakan latar belakang ma'hadnya Ustaz. Ya, jadi, Sampai itu sebenarnya berawal dari saya pribadi ya. Saya Iya. pribadi itu rasan-rasan sama Ustadz Muhammad Ayatullah. Ustadz Jadi Muhammad beliau- Ayatullah itu beliau selaku alumni Al-Islam, alumni, oke. dan yang mungkin barangkali sudah berhasil untuk mendirikan pondok pesantren di Pondok pesantren di Cirebon. Cirebon. Di Cirebon. Waktu itu di sana masih pembukaan kelas 1 sanawi Di ma'hadnya di Sarayat. Cirebon, ya, Cirebon. di Cirebon itu. Terus ketemu dengan saya, rasan-rasan itu beliau punya angen-angen begini. Nanti kalau murid-murid yang di Cirebon itu sudah selesai pendidikan di sana, ingin barang 1 tahun kami alumni Al-Islam yang mungkin barangkali dianggap senior ini gitu ya, turut andil ngajari mereka begitu. Alumni Al-Islam Surakarta. Iya gitu ya. Yang mungkin barangkali saya dan teman-teman seangkatan itu ya gitu. Nah, terus sampai pada waktu di sana sudah kelas 3 sanawi, angkatan yang pertama itu. Di pondoknya Sarayat. Iya. Cirebon. Nah, itu kita- Cirebon, Cirebon, Cirebon. Itu terus kemudian kita komunikasikan lagi. Saya di Jumapolo itu punya lahan binaan. Ada masjid, posisinya itu mungkin 6 kilo. 6 kilo ke timur dari pondok Al-Islam Jumapolo itu, 6 kilo. Nah, di sana ada masjid, pekarangannya itu masih cukup luas, ya. Yang menurut saya bisa dibangun untuk pondok pesantren barang 1, 2, atau 3 kelas begitu. Itu saya sampaikan ke beliau Ustadz Ayat waktu itu, terus ya beliau setuju. Saya ajak survei ke sana, melihat kayak juga maduk begitu. Itu terus kemudian saya komunikasikan dengan teman-teman, karena Teman-teman seangkatan alumni teman-teman juga. seangkatan saya gitu ya. Karena yang ngajar nanti kan itu kelas Ma'had Ali. Ma'had Ali. Ustadz Ayat membahasakan kelas Nihai begitu. Nihai. Nah, itu saya komunikasikan Nihai dengan itu berarti teman-teman. kelas ending gitu. Iya. Ya. Sebagai penutup sebelum Sebagai mereka penutup. dilepas Penutup, lulus, ya, jadi sebelum mereka lulus. dibekali itu supaya lebih menguasai banyak ilmu gitulah. Ustadz Ayat pengen ya dari teman-temannya yang beliau pandang kan memang keilmuannya dipandang lebih kan, gitu. Salah satunya Ustadz Abdullah. Ya, saya terus kemudian saya komunikasikan dengan teman-teman yang di Solo dan di Bilangbangu. Di Bilangbangu ada Ustadz Tulus, ada Ustadz Yusuf, Ustadz Yanto, Ustadz Abin. Di Solo ada Ustadz Humaini, Ustadz Joko Wahyudi. Nah, beliau-beliau ternyata tanggapannya wah, jauh banget. Kalau mereka harus ngajar dari Solo ke Jumapolonya saja kan jauh kan gitu ya. Ini masih 6 kilo lagi. Oh, berarti binaan didikan antum itu dari Ma'had Jumapolonya itu 6 kilo lagi. 6 kilo lagi. Masih 6 kilo ya. Jadi ke timur 3 kilo kan kita sampai di pasar itu. Nggih, pasar. Terminal itu masih ke timur lagi 3 kilo itu. Tambah pelosok berarti. Iya. Nah, itu terus kemudian teman-teman meminta, yuk jangan di sana lah gitu ya. Di tempat yang tidak ya semuanya adil gitu ya. Tidak ada yang terlalu jauh. Nah, itu terus kemudian akhirnya kita rembukan mau minta tanah yang pernah ditawarkan oleh Al-Ustadz. Waktu itu ada dua tempat gitu ya. Satu di Karan, Gayam Dompo. Gayam Dompo. Itu masih masuk kelurahan kecamatan ya. Karang. Kalau masih masuk kecamatan Karanganyar. Ya. Karang kan juga Karanganyar. Nah, iya itu Ya. Karan Gayam Dompo. Karanganyar itu kan kabupaten. Kabupaten. Kecamatannya juga Ada, Karanganyar. kan. Kecamatannya Karanganyar, kelurahannya Gayam Dompo, dusunnya dusun Karan. Wah, gitu. jadi Karan Karan itu nama dusun. Iya. Dusun. Oh, oke. Jadi gitu. Jadi Ada tawaran. kalau Karan itu lebih dikenal dusunnya. Nah, kalau pondok tempat saya mengajar itu lebih dikenal kecamatan. Kecamatannya. Kecamatan Jumapolo. Beda-beda jadi. Yang di Bilangbangu Sragen kan lebih dikenal
dusunnya. Itu Nah, dusun. yang bangun Sama dusun. berarti kayak Karang. Nah, yang sama dengan Karang. Ya sama tawaran berikutnya kan ada di Di Matese. Matese. Di Matese. Ya alhamdulillah. Berarti tetap semuanya tawaran itu full di Karanganyar gitu. Ada tawaran yang lain. Sebenarnya banyak. Oh, Tanah banyak. yang diserahkan kepada Al Ustadz Mudakir itu banyak. Tapi kan kita mikirnya yang dekat saja kan gitu ya, yang mau kita ambil gitu ya. Sebenarnya tanah tadi ditawarkan kepada Kepada alumni. Sebenarnya pendorong terbesar lah menurut saya gitu ya. Kami mendirikan pondok ini ya dari beliau, dari Al Ustadz Mudakir gitu ya. Di tahun 2020 tanggal 24 Januari. 24 Januari itu Al Ustadz Mudakir sempat mengumpulkan 100 100 alumni gitu ya. Nah, beliau menyampaikan bahwa beliau itu diamanai banyak tanah wakaf gitu ya, yang mestinya bisa dikelola untuk pembangunan pondok pesantren. Gitu. Waktu itu 100 ya saja. Ya 100. 100 alumni. Itu sebenarnya yang kemudian mendorong kami gitu ya, bagaimana bisa merealisasikan apa yang diinginkan oleh beliau itu. Berbakti kepada guru, Ustaz. Ya mungkin bukan berbakti, tapi melanjutkan perjuangan. Karena memang beliau waktu itu menyampaikan bahwa beliau sudah sepuh dengan keterbatasan waktu beliau sudah tersibukkan dengan pondok yang selama ini sudah beliau bangun gitu ya, sehingga beliau ya menyampaikan ini kepada 100 alumni itu yang memang waktu itu yang saya dengar yang dipandang punya kemampuan untuk bisa mengelola tanah wakaf yang diamanahkan kepada beliau. Maka dalam acara itu ya 2 poin sebenarnya. Yang pertama, beliau memberikan pembekalan bagaimana membangun pondok pesantren itu ya bisa profit, bisa non profit ya, yang perlu dipersiapkan apa, intinya pembekalan bagaimana ketika kita hendak memulai pembangunan pondok pesantren. Nah, di poin yang kedua di sesi akhir itu beliau menyampaikan bahwa ada beberapa tanah wakaf yang diamanahkan kepada beliau ya, namun dengan keterbatasan seperti yang saya sampaikan tadi, beliau belum bisa memanfaatkan tanah wakaf itu sebagaimana yang dimaukan oleh wakifnya gitu ya. Nah, kemudian ditawarkanlah kepada alumni ini siapa barangkali ada yang minat untuk mengambil ya dan kemudian mengelola tanah-tanah yang diamanahkan. Tetap melanjutkan perjuangan beliau ya. Itu sebenarnya agak sulit. Agak sulitnya nopo Zat? Kan para alumni itu Zat, maksudnya belajarnya kan juga agama lah. Kalau misalkan dirikan pondok kan tinggal dirikan Zat. Iya. Dari sisi itu gitu ya. Secara bekal itu mestinya ya bisa. Mestinya optimis bisa, tapi kami ini statusnya kan juga masih mengajar, masih sibuk di membantu di pondok beliau. Gitu. Lah yang mendorong kami untuk action ya, gitu, mengambil tawaran itu adalah kalau bukan kami yang ngawali gitu ya. Yang sepuh-sepuh yang senior lah, yang senior, alumni senior harus loh. Alumni senior itu kan memberikan yang terbaik. Maka ya, terus kita mengharapkan adik-adik kita kok kayaknya juga sulit, berat gitu ya. Siapa yang memberikan contoh kepada mereka begitu. Ya, mungkin nanti yang junior akan mengatakan wong sing sepuh aja nggak berani ngambil, apalagi yang junior kan begitu. Nah, itulah yang kemudian membuat kami kemudian semangat untuk berkumpul membahas. Setidaknya ya minimal kita mulailah, nanti berharap ini jadi ujung tombak saja, jadi pemantik saja maksud saya, kemudian nanti yang lain biar mengikuti ya begitu. Nah, ini sebagai contoh. Termasuk ini ya Al Ustadz mungkin barangkali berpikirnya setiap muridnya itu punya pondok sendiri gitu, punya pondok sendiri-sendiri begitu. Nah, terus makanya komentar beliau ketika kami maju bareng-bareng bersama itu ya nisone bareng-bareng ya apa-apa. Gitu. Itu maju bareng-bareng setelah dikumpulkan 100 alumni. Iya, untuk menindaklanjuti itu. Jadi kesan beliau keroyokan gitu. Karena memang ya tadi karena masing-masing sudah ada di pos posisi perjuangannya masing-masing. Jadi akhirnya kami ya tadi melatar belakang ini dengan amal soleh, menggunakan waktu kesempatan yang ada pada kami untuk ya ikut berjuang bersama-sama mewujudkan lahan ini gitu. Sehingga kami sudah mungkin bisa dikatakan amal soleh di tempat masing-masing, kemudian kami meluangkan sedikit waktu untuk menambah porsi
generasi amal soleh lagi. Itu kita bangun di Karang ini. Itu jadi awalnya berarti emang dari tadi dari Al Ustadz menawarkan, kemudian semangat terbentuk. Ya. Setelah itu prosesnya langsung penawarannya itu langsung ada bangunannya atau enggak, atau hanya tanah saja gitu penawarannya di tempat itu? Tanah saja. Oh, tanah saja. Enggak ada bangunannya. Belum sama sekali. Berarti maksud mulai dari nol. Iya, mulai dari nol. Mulai dari nol. Bukan ada bangunannya. Ya, jadi ada cerita itu. Ceritanya Ustaz. Saya sama Ustadz Yusuf mungkin bersama dengan Ustadz Muhammad Ayat memang selama ini ya sering ya mengadakan acara-acara amal soleh kan gitu ya. Oke. Waktu itu malah kita sudah Al Islam TV ini sudah terbentuk, terus Al Islam Peduli juga sudah terbentuk kan, sudah itu. Gitu. Nah terus kita sempat mengumpulkan perwakilan tiap generasi dari alumni Al Islam. Ada 30 pada waktu itu, 30 orang. Ya. Jadi para generasi. Junior antum gitu, para junior. Ya. Jadi mulai dari generasi 3 dikit. Oh 3 dikit. 3 dikit itu kalau saya kan 3 dikit ya. Okay. Nomornya itu 242 mulai dari 3 dikit itu ya, terus kemudian di generasi di bawah saya itu generasi Ustadz. Berarti semuanya Iya, setiap generasi itu mengirimkan perwakilan 2 orang waktu itu. Bisa dicontoh itu Jadi ada jargon kita musyawarah pada waktu itu, yang terus kemudian salah satu hasil musyawarah itu kan adanya acara KOI, kampus online. Kampus online Al Islam ya. Itu sebenarnya lahirnya dari situ. Oh, dari situ. Dari Jarkom itu. Dari pertemuan Jarkom. Yang kemudian pada waktu itu kita juga rasan-rasan bagaimana kalau kita bangun ma'had bersama. Oke. Kami begitu sebenarnya bersama. Ini pondok pesantren perjuangan para alumni semuanya. Bersama-sama. Tapi yang tampak itu kelihatannya antum berdua. Makanya di sini kita saya mewakili Bas Umat ngundang antum berdua. Enggak, sebenarnya saya sering memanfaatkan kesempatan-kesempatan ketika ada pertemuan reuni tiap generasi itu. Saya sampaikan kepada mereka, Ma'had Al Islam Karang ini ma'had kita, gitu, alumni Al Islam, karena memang sejak awal kami berharap yang jadi penopang ma'had ini itu ya alumni Al Islam ini, dengan berbagai latar belakang mereka, gitu loh. Ada yang mungkin punya keilmuan dalam soal bangunan, kami berharap ya andil dengan itu. Yang punya keilmuan lebih dalam soal agama ya kita minta juga jadi pengajar semuanya. Yang punya kemampuan finansial kita berharap dengan finansialnya bisa. Gitu. Jadi bukan dari maksudnya bukan individu, bukan. Maksudnya bukan golongan generasi alumni senior saja dorongan itu. Enggak. Tidak begitu. Makanya sebelum kita mulai itu sebenarnya kita sempat mengundang semua. Iya, mengundang semua. Sebelum memulai pondoknya. Sebelum mulai itu kita ngadakan pertemuan di Grand Resto Karanganyar itu, dan kami mengundang sampai yang dari Pekalongan juga waktu itu ikut hadir. Iya, gitu, teman-teman yang dari Pekalongan itu ikut hadir. Sebenarnya ya sekedar ingin menyampaikan bahwa ini perjuangan bersama begitu. Kalau bisa kita pikul bersama, alhamdulillah gitu ya. Kalau saya berpikirnya memang begitu. Jadi kalau Al Ustadz Mudakir itu bisa punya pondok pesantren gitu ya, penopangnya kan jamaah beliau kan begitu. Oh gitu ya. Iya. Nah kalau kita bangun pondok pesantren itu siapa penopangnya gitu ya? Oh kita punya teman banyak, alumni kan. Nah, mungkin barangkali penggarapannya saja mungkin barangkali yang masih kurang gitu. Nah, saya berharap ke depan ini bisa sampai kepada semua teman-teman alumni Al Islam, sehingga ini pondok kita bersama gitu, perjuangan kita bersama. Dan saya berharap ini bukan satu-satunya, berarti tapi kayak awal saja begitu. Yang selanjutnya kita berharap ada
teman-teman Ada yang pondok lain, lain pondok-pondok yang lain, dan kita support bersama-sama begitu. Bangunnya juga dari nol juga, Pak Ustaz? Ya boleh. mau dari nol atau dari tengah. Berkaitan tadi, jadi kan tawarannya kan cuman bangunan dari nol kan? Ya, tanah saja. Iya, tanah saja maksudnya, bukan tanah bangunan, saja tanah itu saja. hutan itu. Kita harus Lah, berbagi itu dulu. berarti kan kalau misalkan ini apa namanya tadi semangat, bukan semangat, dari alumni ya maksudnya, dimulai dari alumni. Lah gimana cara apa namanya pendanaannya berarti? Kan tadi juga nggak profit, kemudian sabilillah gitu. Jadi memang kita waktu mau mulai itu tidak punya modal gitu. Semangat utamanya adalah waktu itu sempat ada wacana ya, salah satu alumni kita yang bapaknya meninggal dan beliau berwasiat supaya tanahnya digunakan untuk sabilillah kan begitu. Nominalnya waktu itu 200 juta. Ya, 200 juta. Sekitar itu 200 juta. Wasiatnya. Ya, kalau Wasiatnya. dinominalkan itu bentuk bangunan sih ya. Bentuk Kalau bangunan. dinominal Tanah, Zat. tanah gitu. Bentuk tanah. Tanah yang nilainya itu sekitar 200 juta. Akhirnya kami ya bismillah dengan itu kita berharap itu bisa terrealisasi gitu ya. Kemudian ya sudah kami melangkah. Walaupun dalam perjalanannya ada beberapa hambatan sehingga nominal 200 juta itu tidak tidak dialokasikan untuk Karan gitu. Belum bisa untuk dialokasikan untuk membangun Karan. Sehingga karena kami sudah terlanjur untuk memulai ya, kami kemudian melihat bahwa ya sudah kami harus mengusahakan karena program ini sudah kita jalankan. Kita mulai dengan babat alas. Kita membersihkan lahan sudah kita mulai. Lahannya belum bersih. Nanti bisa ditampilkan itu foto-fotonya. Lengkap insya Allah. Dari awal itu. Dari situlah kemudian akhirnya kami berpikir sudahlah tahap awal kita bersihkan lahan dulu ya kan. Sambil kemudian karena kan kita sudah hubungi teman-teman, kita tawarkan kepada mereka, kami ya nabung lah punya berapa ya, infak kita kumpulkan sedikit demi sedikit dan alhamdulillah mulai dari itu sampai sekarang semua pemasukan itu tercatat nominal berapapun dari awal ya ada catatannya, tanggalnya berapa, nominalnya berapa, itu semuanya tercatat sampai sekarang ya, termasuk untuk pengeluarannya semuanya detail ya, mulai dari yang nominal kecil sampai nominal besar. Tapi untuk catatannya itu nggak publis ya? Ya tidak dipublis karena memang ya tentunya saya rasa itu adalah rahasia umum ya, semua sudah pada tahu. Rahasia umum ada ketika ada yang berkepentingan bisa kok kita buka, kita lihat bersama-sama itu bisa. Artinya kalau diaudit begitu, insya Allah kita siap. Ya. Nah berangkat dari situ Ustaz, jadi waktu kita mulai itu juga tidak ujuk-ujuk. Jadi 1 bulan kita amal soleh sekali, ya kan. Kemudian berikutnya kita telah amal soleh lagi. Nah itu sambil kita gampangnya mungkin bernafas lah ya, mengumpulkan bekal dulu. Nah adapun modal yang mungkin diantaranya saya persangkaan saya mudah-mudahan ini karena keberkahan Al-Ustaz Mudzakkir waktu itu. Ketika kami minta restu kepada beliau untuk diizinkan mengambil lahan ini untuk kita bangun pondok, beliau ada titipan dari muhsinin uang senilai 1,5 juta Ustaz. Nah itu kita berikan diberikan beliau kepada kami, ya kami anggap ini modal dari Ustaz, walaupun kelihatannya 1,5 juta, dengan izin Allah insya Allah jadi 1,5 miliar. Gitu. Sudah sampai 1,5 nih. Sampai saat ini dari mulai awal pembangunan sampai sekarang ini sudah dana yang keluar sudah lebih dari 2 miliar. Sudah lebih dari 2 miliar. Soalnya emang bangun dari nol ya masalahnya. Dari nol. Paling sulit kan. Kemudian yang mungkin tidak patut untuk kita lupakan gitu nggih. Itu andil dari jamaah sekitar pondok. Jadi jamaah Karannya itu selain penopang kita adalah alumni, penopang kita yang paling kuat adalah jamaah di sekitar Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Walaupun jumlah mereka tidak banyak ya, tapi mereka dengan keberadaan pondok ini mereka menyambut dengan luar biasa semangat dan menambah kerukunan mereka, ukhuwah mereka dalam berjamaah. Dan terus sampai dari awal sampai sekarang. Saya melihat semangatnya. Kalau misalkan diibaratkan, kalau misalkan jamaah Karan nggak ada itu kayak
jomplang berarti sekarang. Ya, jadi banyak kekurangan. Nggak bisa. Nah, makanya Nggak tadi bisa. mungkin bisa sekaligus menjawab pertanyaan antum tadi, kenapa kok yang muncul akhirnya saya Iya. atau Ustaz Abdullah kan begitu. Karena memang perjalanan ini panjang Ustaz, sudah sekian tahun. Nah, kalau ibarat orang jalan kaki itu sudah banyak yang capek gitu loh. Nah, maka harus Betul, ada yang menopang. Nah, akhirnya kami membentuk ada majelis syuro alumni. Jadi yang senior alumni ini kita minta untuk berkumpul yang mokoi ini. Jadi bagaimana perkembangannya, kemudian evaluasinya, langkah apa yang harus kita lakukan. Ini harus ada yang mokoi. Maka majelis syuro ini yang kebetulan mungkin yang sering tampil anggotanya diantaranya adalah saya dan Ustadz Abdullah dan juga ada yang lain. Nah, penopang yang kedua yang harus nguat-nguati ini ya jamaah di sekitar situ gitu loh. Nah, makanya kita berharap ya dengan adanya ini teman-teman jadi ayolah kita semangat ya bersama-sama amal soleh, jangan sampai nanti akhirnya diborong sama jamaah karan saja yang lain. Yang lain sudah wis ben jamaah karan Ya, borong. perjalanan masih panjang begitu. Ya. Nah, mungkin hal-hal yang lain gitu ya. Saya ingin menekankan bahwa sekali lagi berangkatnya ini semua amal soleh ya. Pengurus yayasan amal soleh Al-Islam ini hanya sekedar untuk motor saja supaya perjalanannya tetap berjalan gitu. Kita berusaha mengkondisikan supaya namanya kita jadi mesin ya, jadi motornya kita harus juga tetap sehat lah istilahnya. Maka kami adakan pertemuan rutin tiap bulan gitu Ustaz. Yeah. Jadi untuk pertemuan rutinnya itu yang tadi Jarkom itu atau gimana? pertemuan majelis syuro. Oh, majelis. Ya, Jadi makanya sudah ada majelis syuronya juga. Ya, ada majelis syuro ini sebenarnya dia bukan hanya untuk karan saja, tapi majelis syuro untuk seluruh perjuangan alumni Al-Islam. Oke. Nah, untuk karena kami memposisikan diri sebagai motor penggerak gitu, maka kami juga harus berusaha supaya motor ini tetap sportif, tetap kondisinya tetap baiknya. Motor nggak boleh aus. Ya, usaha kami untuk selalu perbaikan tuh kalau bahasa motor, bahasa mobil ada servis rutin. Iya, servis rutin. Kita servis rutinnya itu kita ada musyawarah bulanan. Itu ada bulanan kita usahakan untuk kumpul memompa semangat lagi. Selain kalau ada ada kepentingan darurat ya terus kita kumpul gitu. Kalau enggak ya biasanya 1 bulan sekali minimal. Berarti emang sampai sekarang nggak bisa berhenti ya Zat. Motornya itu soalnya kalau biasanya motor itu nggak dipakai lama itu karatan gitu. Ya makanya motornya harus rasakan begitu. Lah harus bergerak terus gitu. Jadi kami sampaikan kepada teman-teman semuanya ya bahwa ini adalah lahan amal soleh ya. Kami yang mengurusi, kami berusaha untuk tetap bertahan supaya ini perjuangan tetap harus berlanjut. Kemudian juga kami tarik ulur dengan jamaah sekitar sana baik bapak-bapak maupun ibu-ibu untuk turut andil dengan tenaga mereka, dengan waktu mereka gitu ya. Kami juga mengajak kaum muslimin di berbagai daerah ya untuk bisa turut andil di pembangunan pondok pesantren Al-Islam Karang ini gitu. Bisa andil dalam sekali waktu atau bisa andil rutin, itu kami buka kesempatan ini sebesar-besarnya. Juga kami akhirnya dalam mengadakan atau dalam memulai kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren Al-Islam Karang ini, saya ingat sekali awal-awal itu kami bingung cari tenaga pengajar dari mana. Akhirnya kami tawarkan kan ada alumni Nah, itulah kami tawarkan kepada alumni yang sifatnya adalah bahwa ini amal soleh. Siapa yang bersedia untuk amal soleh membantu mengajar di pondok pesantren Al-Islam Karang. Kita buka iklan open recruitment gitu nggih. Cuman ini tidak ada tawaran situ gaji sekian atau gaji UMR, tidak ada. Memang kita jelaskan dari awal bahwa ini orientasinya adalah orientasi untuk amal soleh gitu. Nanti bisa kok mungkin tanya secara individu ya, person to person kepada guru-guru yang mengajar, apakah ada gaji tertentu untuk mereka. Sepanjang saya tahu, karena saya juga yang ngurusi, tidak ada ya. Jadi hanya mungkin ada, kalaupun ada yang kita berikan karena ada yang titip sabilah, kita berikan kepada mereka. Kalau menurut hitung-hitungan matematik untuk beli bensin dan untuk beli jajan saja, saya rasa kok malah tekor mereka tombok begitu. Jadi kayak nekat banget gitu.
nekat bangun pondok. Karena didikan kami begitu Ustaz ya. Karena dengan amal soleh ini kalau secara matematik mungkin kurang. Gitu ya. Tetapi karena di situ ada keberkahan, ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya jadi cukup gitu. Semua bisa berjalan. Harapan kami seperti itu. Jadi ya niat kami memang amal soleh dan sepertinya gitu ya. Selama ini kami ya terus mendapatkan pertolongan itu. Kami dulu enggak sampai berpikir kok bahwa di sana itu terus kemudian ketemu dengan jamaah yang terus semangat membantu kami sampai sekarang dari nol sampai sekarang itu. Dan dari tadi katanya uangnya dari 1,5 juta. 1,5 juta kan 200-nya kan nggak bisa gitu. Kudratullah berarti nggak bisa. Tadi dari 1,5 juta sampai sekarang terbang. Lah itu jadi mengembangkan 1,5 jutanya gimana, Ustaz? Ya, kami berpedoman dengan pesan Al Ustadz itu ya, bahwa yang penting adalah pertama ikhlas ya dalam melakukan segala hal dalam perjuangan ini, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan sabar ya, dengan ikhlas dan sabar, niat yang lurus, kemudian kita sabar artinya ya ngempet, bertahan, ulet ya, tetap walaupun apapun yang terjadi pokoknya kita berusaha itu. Walaupun dikatakan ngale aku pinjam 100. Nah, itu dengan dua ini kata beliau ya, wasiat beliau, selagi kita ikhlas, kita sabar, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ya mudah-mudahan itu karena keikhlasan semuanya, bukan hanya keikhlasan kami, sehingga banyak pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang turun gitu. Jadi tadi kan dinyatakan bahwa ma'hadnya emang dari nol itu enggak profit, dari nol, dananya juga donasi ya. Terus juga enggak profit gitu. Yeah. Lah terus asatidnya gimana sih? Asatidnya amal soleh. Jadi begini, sementara ini amal soleh itu kan juga butuh biaya, bensin. Tadi disuruh kitir tadi, kok berani banget juga saat ngundang. Kita butuh asatid, tapi kita butuh guru, tapi nggak ada tulisan gaji. Ya, jadi memang niatan kami sejak awal bahwa kami ingin membangun bahwa ini adalah lahan amal soleh untuk semuanya. Ya, jadi semua ada kesempatan untuk amal soleh, baik dengan tenaganya, dengan ilmunya, dengan hartanya dan lain sebagainya. Nah, untuk guru-guru ini ya kami memberikan kepada mereka ada sedikit sebenarnya yang kita berikan sebatas untuk keperluan mereka sehari-hari. Tapi kalau dihitung secara matematik memang jauh dari cukup ya. Nah, itu dari mana? Ya, itu kami berikan ketika ada muslimin yang menitipkan dana sabilillah, kita berikan kepada mereka. Namun sifatnya ini bukan gaji. Kalau gaji itu kan artinya bisa dituntut ketika belum cair kan. Iya, berarti gaji kan harus ada di jam waktu dan pokoknya janjinya bisa ditagih kalau gaji itu. Tapi ini tidak. Jadi kami memberikan, ya kami berusaha untuk bisa ada terus gitu ya. Cuman kami tidak bisa menjamin artinya apakah ini akan ada terus atau tidak. Selagi ada yang titip kami berikan kepada mereka, walaupun pada faktanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya kami bisa memberikan kepada mereka walaupun hitungan lembar yang sedikit ya, mungkin ya nggak sampai 1 juta kita berikan. Nggak mungkin lah, kita belum bisa memberikan kepada mereka nominal yang besar, tapi setidaknya cukup untuk bekal mereka untuk bisa melanjutkan perjuangan. Tapi dinyatakan non profit itu berarti mereka juga nggak ada sabilillah, nggak ada untuk murid-muridnya, nggak ada uang sabilillah gitu atau gimana? Kami berikan kesempatan mereka untuk turut andil infak ya, sabilillah. Oh, infak. Ya, tapi memang sesuai dengan kemampuan mereka. Dan mohon maaf ketika itu kami tawarkan ya karena memang latar belakang murid-murid kita ini adalah muslimin yang dalam kategori du'afa gitu. Untuk kepentingan infak ini ya mereka juga berat ya, nominalnya tidak sampai kepada 100.000 pun berat ya. Jadi maksimal itu 25.000 per anak ya. Walaupun kami tidak memberikan batasan tertentu. Kami menghasung kepada yang mau menyekolahkan anaknya ke Ma'had Al-Islam Karan, memang kami berikan ketentuan untuk bisa turut andil ya. Dalam tanda kutip ini semacam paksaan sebenarnya ya, paksaan, tapi paksaan untuk kebaikan. Kami minta mereka untuk turut andil dalam mengembangkan pondok pesantren Al-Islam Karan. Itu enggak terlalu berani, Zat. Udah non profit, ustadznya nggak ada gaji tetap ya.
terus apa namanya santrinya nggak ada SPP juga ya? Nggak ada SPP. Ya, masalahnya ajaran Al-Ustad ya begitu. Jadi yang kita praktekkan ya yang beliau ajarkan gitu. Jadi itu semuanya akan jadi bisa ringan Ustaz ketika semuanya bisa saling memahami bahwa ini adalah amal soleh. Ya, sehingga ya akhirnya walaupun secara hitung-hitungan nggak masuk akal sih nggak bisa jalan, tapi bismillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya bisa jalan. Kalau ditanya kendala, ada saja kendalanya sebenarnya. Tapi kan kendala itu kami anggap sebagai ujian kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kesabaran kita, kemudian sejauh mana kita iktimatnya, bergantungnya kita kepada Allah. Dan thiqah ya, tawakal itu kan al-i'timad wa thiqatu billah. Nah, sejauh mana tawakal kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sebatas itu. Ketika sudah melewati batasnya, ujian itu ternyata berakhir dan juga kemudian pertolongan itu datang gitu. Siap. Jadi mungkin ini bisa jadi motivasi bagi semuanya ya. Jadi memang motivasi sekali sih kalau dari nol buat niatnya. Ya, selagi kita bisa menjaga keikhlasan ya, kita bisa tetap bersabar, insya Allah begitu ya. Nah mungkin sekali kan kami menyampaikan ini momentum kami akan membuka santri baru ya. Murid yang ada sekarang ini kurang lebih. Mohon maaf Ustaz, membuka santri baru itu berarti di sana sekarang santrinya ada berapa kelas Ustaz? Santrinya sekarang sudah ada 2 kelas, kelas 1 dan kelas 2, tapi terbagi menjadi 3 kelompok sekolah ya. Jadi 3 kelas. 3 kelas. Kok jadi 3 kelas? Ya, jadi angkatan pertama itu hanya 1 kelas. 1 kelas, putra dan putri jadi campur jadi 1. Angkatan yang kedua ini kita sudah pisahkan antara yang putra dengan yang putri karena dari segi jumlah itu sudah cukup. Sudah cukup, maksudnya sudah cukup untuk 1 kelas gitu. Untuk 1 kelas. Kedepannya berarti juga mau dipisah juga gitu. Iya. Nyiapkan nih berarti nyiapkan setahun berarti untuk 2 kelas. 2 kelas. Nyiapkan langsung untuk 2 kelas yang kalau kita nyatakan ponpesnya kayak startup ya kalau di perusahaan. Iya. Tapi ini masalahnya bukan perusahaan. Perusahaan kan ada profitnya lah ya. Ini nggak ada ya. Jadinya ini kami sampaikan, kami kan membuka pendaftaran santri baru ya. Tentunya yang ketika santri baru masuk, selain yang diperlukan adalah asrama dan juga ruangan kelas, tapi insya Allah ini sedang berjalan dengan kemampuan yang ada ya, sebatas dana yang dititipkan kepada kami berusaha untuk menjalankan. Tapi yang lebih utama daripada itu tentunya perlu tambahan tenaga pengajar ya, juga perlu pendukung yang lainnya ya, barangkali nanti ada muslimin, ada teman-teman sekalian yang ya sekali lagi kami sampaikan bahwa ini amal soleh ya, siap untuk amal soleh berjuang bersama kami ya di Pondok Pesantren Al-Islam Karami. Berat sih. Soal terbuka ya. Tapi ya begitu, insya Allah ya kita akan merasakan bagaimana perjuangan itu sebagaimana yang juga diajarkan oleh guru-guru kita, dan insya Allah kita juga akan bersama-sama menikmati prosesnya ya. Bagaimana ujian yang ada di dalamnya, bagaimana kesabaran kita diuji, dan insya Allah ya endingnya insya Allah kita akan merasakan bersama-sama bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu turun gitu loh. Ya, monggo ini kami buka ya. Jadi sekali lagi begitu. Nah, syukur kalau ternyata saya ternyata untuk bantu mengajar atau untuk bantu dalam hal yang sifatnya langsung ya, hadir di Pondok Pesantren Al-Islam Karam belum bisa, punya kelonggaran harta, monggo saja disupport untuk boleh untuk pembangunan ya, boleh untuk menitipkan sabilah untuk kepada guru-guru, monggo saja. Itu berarti pondoknya open terus. Kan tadi katanya supportnya itu maksudnya bisa dalam segala hal, berarti open terus berarti, buka terus. Kita buka terus ya, kita buka terus insya Allah dalam bentuk apapun ya. Kita semuanya monggo, kita ini adalah perjuangan bersama, kita terbuka saja yang siap untuk membantu siapa dalam bentuk apa, insya Allah kita bisa sinergikan gitu. Oke. Ya. Gini, kalau di benak kita itu Zat, yang kan tadi katanya full amal soleh ya. Biasanya pondok-pondok yang full amal soleh itu kan kayak terserah gitu. Pondoknya adanya gini,
pelajarannya cuman gini-gini saja. Cuman satu mungkin tahfidzul Quran saja. Kemudian yang lain sebagainya. Apakah di Pondok Karan itu juga seperti itu, Zat? Gurunya ada tapi ya pelajarannya ya cuman gitu-gitu aja. Maksudnya kayak visi misinya nggak ada. Kemudian pokok anak itu dimasukkan pondok dididik agama. Apa seperti itu saja gitu atau ada visi misinya, Zat? Ya tentu begini, kami diajarkan oleh Rasulullah SAW itu ketika melakukan sesuatu, kami melakukannya secara profesional, yang ya, terbaik. Yang terbaik. Sehingga tetap kami berusaha, semangat kita adalah mencetak generasi muslimin yang mereka betul-betul memahami dinul Islam, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh guru kita Al-Ustaz Mudzakkir. Beliau membuat sebuah instansi pendidikan yang tujuannya adalah itu, ya. Kami berusaha untuk menularkan, ya, menyambungkan ilmu yang kami peroleh dari beliau, kita sampaikan kepada anak-anak muslimin yang kami tampung di Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Sehingga semuanya insya Allah tetap kami kerjakan bukan asal-asalan, amal soleh, tapi kita profesional dalam artian kita mengerjakannya dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya, ya. Setidaknya 2 yang kami inginkan, mereka bisa menghafal Al-Quran sesuai dengan kemampuan mereka. Akan lebih senang bagi kami ketika mereka bisa berhasil menghafalkan 30 juz nantinya, ya. Targetnya saat ini untuk per tahunnya itu mereka hafal 5 juz. Per tahunnya untuk setiap anak. Ya, yang kami targetkan begitu. Nah, jadi kami harapkan nanti output dari sana mereka bisa hafal Al-Qur'an, ya. Kemudian yang kedua mereka bisa memahami Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Itu gitu. Jadi mencetak generasi yang mereka paham tentang dinul Islam, dan juga kita bekali ilmu-ilmu yang lain yang sifatnya mendukung mereka untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga membantu mereka untuk bisa nanti melanjutkan kehidupan, ya, karena orang hidup kan perlu usaha dan gitu, ya. Itu kami berikan bekal kepada mereka, skill-skill tentang kewirausahaan dan lain sebagainya. Oke, berarti tetap ada istilahnya, bukan diniyah saja berarti, Ustaz? Ya, bukan diniyah. Semuanya ada. Kan kalau dilihat itu kelihatannya Ma'had Al-Islam Karan tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran wa tarbiyah al-islamiyah. Oh, wa tarbiyatul islamiyah. Wa tarbiyatul islamiyah itu nanti programnya tadi, seperti wirausaha tadi, ya? Ya, pokoknya tarbiyah Islamiyah, ya, semua yang berkaitan dengan dinul Islam, ya. Itu kami ajarkan kepada mereka dan pendukungnya, ya. Orang menjalankan dinul Islam ini kan juga butuh penopang-penopang yang lain, gitu. Ya, maka itu juga kami bekalkan kepada mereka. Jadi tidak semata-mata hanya soal urusan agama saja yang diurusi. Berarti bukan semata-mata kayak iki pondok amal soleh, santri ini beban keleleran gitu, berarti enggak. Kami terbuka juga bagi teman-teman yang ingin melihat langsung, ya, melihat langsung ke lokasi bagaimana kami mengurusi anak-anak. Boleh kok juga nginep, ya, untuk melihat keseharian mereka seperti apa, ya. Begitu juga mungkin kalau sekarang pengen ngerti dulu, ya, mungkin rencana akan masukkan anaknya ke pondok, ya, bisa lihat pondok sana apakah nanti sesuai dengan kriteria yang diinginkan atau tidak. Kami terbuka insya Allah, ya. Siap. Tidak eksklusif. Terbuka gitu, nggak takut ada apa-apa gitu, Ustaz? Insya Allah buatan, ya. Enggak, ya. Oke, Ustaz, ini kita sudah terjawab apa yang tersebar isu di awal tadi di pembukaan. Lah, sekarang mungkin ada pesan yang bisa disampaikan, Ustaz? Kalau dari saya mungkin secara khusus kepada teman-teman alumni. Teman-teman alumni, mari kita ikut support, ikut dukung perjuangan ini. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita berikan untuk perjuangan ini perjuangan bersama-sama, begitu. Nah, kalau saya kok begitu, lebih kepada teman-teman teman-teman alumni Al-Islam tetap masih kokoh, berarti, ya, masih bersama-sama ini, gitu, ya. Konsolidasi, sinergi, gitu, ya. Ke depan ketika sesepuh-sesepuh kita meninggalkan kita tetap bersama dan berjuang bersama, tetap kuat, begitu. Ustaz, bisa memberikan solusi agar solidnya itu, Ustaz? Yang sudah pernah berjalan, sering ketemu pokoknya. Sering ketemu. Komunikasi antar di tiap generasi, ya,
Itu menurut saya ayo terus dijalankan begitu. Mungkin barangkali ke depan kita bisa mengundang semuanya. Harapan saya bisa begitu. Kita konsolidasi lebih solid lagi. Siap. Dari Ustadz Yusuf mungkin ada? Kalau dari saya mungkin yang pertama, saya mungkin yang dipandang sering tampil ke publik ya. Jadi Setiap iklan katanya ada antum. Yang pertama saya sampaikan bahwa kami selama ini mohon dilonggarkan bila dirasa terlalu bising ya menyampaikan informasi yang terus-menerus sepanjang tahun 2021 sampai berganti tahun 2024. Jadi kami sampaikan bahwa kami hanya ingin memberitahukan bahwa ini ada sebuah lahan untuk bisa digunakan amal soleh bersama. Jadi kami tidak meminta, tapi kami hanya sekedar memberikan informasi. Kami tidak mendesak, ya kami menyampaikan bahwa ini adalah lahan untuk amal soleh bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali berkenaan dengan teman-teman semuanya. Ya, mari kita berusaha untuk bisa mensupport ya, dan insya Allah ya kita akan lanjutkan perjuangan ini di bab-bab yang lain. Mungkin kalau bisa syukur pembangunan pondok pesantren bisa kita lanjutkan di tempat yang lain yang yang ditawarkan oleh Pak Ustadz, ataupun juga nanti sayap-sayap perjuangan yang lainnya. Itu saja mungkin dari saya. Oke, siap. Sekian saja video podcast kali ini. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan komen, dan share agar video ini tersebar bermanfaat bagi yang lain. Saya Salman Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat ini unik-unik ya.